Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firman Astri Tika Cahyani dengan NIM 191409101. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian materi sosiologi kelas. Sebelumnya, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran pada bab ini. Dengan mempelajari bab ini, kita dan peserta didik diharapkan mampu menyusun garis besar laporan penelitian, menyusun laporan penelitian secara tertulis sesuai kaidah variabilitasnya, dan mempresentasikan laporan penelitian dalam forum diskusi kelas, kemudian mempublikasikan laporan penelitian. Nah, selanjutnya tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyimpulan data, di mana terdapat 3 bagian, yaitu pengumpulan data, mengolah dan menganalisis data, dan penyimpulan data. Nah, pada pengumpulan data terdapat 2 bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, pada data primer ini terdapat wawancara, angket, dan observasi, di mana wawancara itu merupakan pertanyaan yang diajukan sama dengan angket, hanya berbeda yaitu disampaikan secara lisan. Nah, kemudian angket itu sendiri merupakan kuesioner, dan observasi itu adalah penggunaan atau pengamatan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, atau perilaku. Nah, yang selanjutnya data sekunder, di mana data sekunder ini merupakan studi perpustakaan atau dokumen, yaitu pengumpulan data yang memanfaatkan data sekunder. Nah, selanjutnya mengolah dan menganalisis data, di mana mengolah data itu adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, landing, objek, dan sebagainya. Nah, terdapat 2 macam, yaitu data kuantitatif yang dimana menggunakan metode statistik. Nah, dimana metode ini menggunakan data statistik sederhana yang digunakan dari tabel distribusi frekuensi. Nah, sedangkan data kualitatif ini dengan cara mereduksi, mengajukan, kemudian mengambil kesimpulan. Nah, maksudnya dari data kualitatif ini ke pengolahan data dengan cara non-statistik, di mana data yang terkumpul dirumuskan dalam bentuk kalimat yang terekam dalam catatan lapangan, kemudian dari rekaman ini diolah sehingga pertanyaan yang diajukan dalam permasalahan penelitian. Nah, selanjutnya penyimpulan data, di mana penyimpulan data ini merupakan hasil yang didapatkan dalam penelitian, yaitu kesimpulan yang diberikan untuk penelitian saya. Selanjutnya menyusun garis besar laporan penelitian, di mana dalam melakukan pengolahan data terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu yang pertama itu editing, yaitu pemeriksaan data yang terkumpul, dan yang kedua itu coding atau pengkodean, yaitu memberi kode pada setiap data yang terkumpul. Tujuannya untuk menyederhanakan jawaban responden. Nah, selanjutnya tentang syarat-syarat penulisan laporan, di mana yang pertama itu penulis harus mengetahui kepada siapa laporan akan ditujukan. Nah, yang kedua ditulis secara lengkap atau langkah dalam penulisan laporan harus jelas. Nah, yang ketiga itu peneliti harus menggunakan bahasa komunikatif agar narasumber yang diwawancarai paham apa yang dipertanyakan oleh wawancara. Dan yang terakhir itu peneliti harus menuliskan laporan penelitian dan saran dengan jelas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian laporan. Yang pertama itu pada bab pendahuluan, yang kedua itu isi, dan yang ketiga penutup. Nah, pada bab pendahuluan ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama halaman judul, di mana halaman judul ini
dicantumkan judul penelitian yang ditulis jelas, ringkas, dan menggambarkan isi, nama penyusun, nama lembaga, nama tanggal, dan tahun penyusunan laporan. Nah, selanjutnya kata pengantar, di mana kata pengantar ini uraian pendek dari penulis tentang penelitiannya yang dikemukakan tujuan penelitian, masalah yang dihadapi, siapa yang berperan, dan ucapan terima kasih. Nah, selanjutnya daftar isi. Di mana daftar isi ini menunjukkan bagian-bagian dari laporan dan di situ dapat dilihat hubungan antara satu bagian dengan yang lainnya. Selanjutnya daftar tabel, grafik, dan gambar. Nah, kemudian bab isi. Bagian isi ini terdapat bab pendahuluan, di mana bab pendahuluan ini ditampilkan rumusan masalah, ruang lingkup, kegunaan teoritis dan praktis dari laporan dan metodologi. Jadi mencangkup latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, cara pemrosesan, dan analisis data termasuk prosedur statistik yang ditempuh. Nah, selanjutnya bab kerangka teori, di mana memberikan gambaran tentang hal-hal yang sudah ditulis oleh peneliti lain dan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Nah, peneliti juga mengungkapkan alur berpikirnya dengan merangkum penemuan yang telah lalu dan memberikan jembatan dengan apa yang akan dilakukan. Nah, kemudian bab metodologi penelitian. Nah, pada bab ini merangkum tentang subjek, objek, dan ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, cara pengolahan data yang digunakan. Nah, metodologi ini biasanya dikemukakan dalam proposal penelitian, rancangan penelitian. Nah, selanjutnya bab pelaksanaan penelitian, di mana bab ini menguraikan tentang proses pelaksanaan penelitian, baik validitas, instrumen, maupun proses pengumpulan dan analisis datanya. Nah, kemudian bab hasil penelitian dan pembahasan, di mana bab ini merupakan inti dari laporan penelitian karena pada bab ini peneliti menguraikan seluruh hasil penelitian, membandingkan dan mencari kaitannya satu dengan yang lain. Kemudian bab kesimpulan. Nah, bab kesimpulan ini dibuat singkat, padat, dan jelas. Nah, pada bagian ini terkadang diberi saran pemecahan masalah penelitian untuk dilaksanakan dan adanya masalah yang perlu diteliti lebih lanjut. Nah, kemudian pada bab penutup, di mana bagian penutup ini terdapat daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi daftar semua buku sumber yang digunakan untuk menunjang penelitian yang dilakukan. Yang dikemukakan adalah nama penulis, tahun penerbit, judul buku, tempat penerbitan, dan nama penerbit. Selanjutnya lampiran, di mana memuat hal yang perlu diketahui pembaca. Contohnya format kuesioner, format wawancara, dan pedoman pengamatan, foto, dan lainnya. Selanjutnya indeks. Nah, kemudian menyusun laporan penelitian secara tertulis sesuai kaidah karya tulis ringan, di mana laporan penelitian berisi segala informasi maupun catatan yang diperoleh seorang peneliti. Nah, laporan penelitian dibagi atas 3 bagian, yaitu rancangan penelitian, dan yang kedua pembahasan dan analisis hasil penelitian, kemudian kesimpulan. Nah, selanjutnya presentasi dan publikasi laporan penelitian, di mana pada penyajian laporan penelitian terdapat 2 bagian, yaitu tahapan presentasi dalam diskusi kelas dan yang kedua publikasi laporan penelitian. Nah, pada tahap presentasi dalam diskusi kelas ini, yaitu yang pertama persiapan presentasi, dan yang kedua pelaksanaan presentasi, dan yang ketiga menggunakan alat audio visual. Nah, pada publikasi laporan penelitian terdapat metode yang digunakan, yaitu dengan menggunakan media cetak dan yang kedua media edukatif. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua.